Pada suatu hari, ada dua orang mahasiswa yang bersahabatan. Mereka bersama-sama kuliah di universitas yang sama. Hari ini merupakan hari wisuda yang mereka nanti-nantikan. Mereka berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Beberapa tahun kemudian, mereka mengajar di sekolah yang berbeda. Ibu Hana mengajar sebagai guru di kota, sedangkan Bu Linda mengajar sebagai guru di desa. Di kota, proses pembelajaran di kota berjalan dengan selayaknya, dengan fasilitas sekolah dan teknologi yang baik, serta murid-murid yang menggunakan seragam sekolah yang layak. You ready? Stand up, please. Greetings. Good morning, Miss Hana. Okay, good morning, class. Our English teacher, please. How are you today? I'm fine, Miss. Okay, baiklah. Ini program adaptasi kalian. Siapkan satu kertas. Thank you, Miss. Berbeda halnya dengan keadaan sekolah di tempat Ibu Linda mengajar. Proses pembelajaran di desa berjalan dengan seadanya. Fasilitas sekolah yang tidak layak, alat tulis dan seragam yang tidak lengkap, dan bahkan ada beberapa murid yang tidak sama sekali memiliki perlengkapan sekolah. Ibu akan minta kalian untuk mengumpulkan PR yang telah dikerjakan kemarin. Kalian apa komentarnya? Bu, punya saya sudah sampai, Bu. Bu, punya saya basah. Bu, saya baru sikit, Bu, tapi tidak sampai, Bu. Bu, punya saya bukan. Hai, saya sedang, Bu. Punya saya, kita lagi pondok ladang, Bu. Oke. Bu memahami keadaan kalian ya. Tapi lain kali Ibu ingatkan sekalian harus bertanggung jawab dan berusaha untuk menjaga kebersihan kalian di sekolah. Itu sangat penting. Paham ya? Baik. Ibu akan akhiri pelajaran kita hari ini. Silakan berdiri. Beri hormat. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Setelah beberapa tahun mengajar di tempat yang berbeda, akhirnya ada rasa rindu di antara mereka. Lalu Bu Hana pun mencoba untuk menghubungi Bu Linda yang keseringan tidak aktif. Namun kali ini Bu Linda dapat dihubungi. Keesokan malamnya, Bu Hana dan Bu Linda akhirnya pun bertemu di sebuah kafe. Pembicaraan mereka bermula dari bertanya kabar satu sama lain yang akhirnya beralih kepada pekerjaan mereka masing-masing. Lalu Bu Linda pun menyampaikan dan berkata bahwa di tempat ia bekerja, fasilitas sekolahnya masih sangat minim, serta para murid-murid yang tidak memiliki seragam sekolah dan alat tulis yang layak. Setelah beberapa menit Ibu Linda berbincang-bincang mengenai sekolah tempat ia mengajar, lalu hati Bu Hana pun iba mendengar kondisi sekolah dan para murid-murid di desa itu. Lalu ia pun memberitahukan bahwa ia kenal dekat dengan Menteri Pendidikan. Ia pun mengusulkan untuk menyampaikan aspirasi temannya kepada pemerintah. Bu Linda yang mendengar usulannya pun setuju dan sekaligus bahagia. Setelah sekian lama mereka berbincang-bincang dan melepas rindu satu sama lain, mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian, Bu Hana pun bertemu dengan Pak Menteri. Dalam pertemuan itu, mereka membahas mengenai permasalahan sekolah di perdesaan yang kekurangan fasilitas dengan keadaan sekolahnya yang kurang layak ditempati. Jadi, Bu Hana menjelaskan hal yang disampaikan oleh Ibu Linda tentang apa yang terjadi di sekolah tempatnya mengajar. Dan aspirasi Bu Hana pun direspon dengan sangat baik oleh Pak Menteri Pendidikan. Dan Pak Menteri Pendidikan pun memberikan solusi bahwa dia akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pak Presiden. Dan setelah itu ia akan menghubungi Bu Linda dan Bu Hana kembali. Dan ia menghubungi Bu Hana kembali setelah memberitahukan hasilnya. Beberapa bulan kemudian, Pak Menteri Pendidikan pun mengadakan pertemuan dengan Pak Presiden untuk menyampaikan usulannya mengenai sekolah di pedesaan yang masih terlantar dan tertinggal. Setelah diberikannya donasi dari Pak Presiden, donasi itu pun digunakan setiap desa dengan sebaik mungkin dalam proses pengawasan pemerintah yang lebih terjamin dari sebelumnya. Begitu pula dengan sekolah di perkotaan. Akhirnya pun sekolah-sekolah itu menghasilkan serta membangkitkan generasi yang sukses dan cerdas sesuai dengan bidang dan profesi mereka masing-masing. pikiranmu untuk berubah. Ingatlah akan tempat kelahiran. Ingatlah perjuangan ratusan para pahlawan yang merebut kemerdekaan.
Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila.